Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Ketua Umum Himawipa Madiantono STP. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Baik, yang terhormat juga pemateri kita pada siang hari ini, Syaukia Aina Salsabila SDS. Selamat siang, Mbak Syauki. Iya, siang Mas Waras. Baik, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para peserta dalam acara Kelas Desain Himawipa. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah pada siang hari ini, Minggu 17 Juli 2022, kita dapat menghadiri acara ini. Perkenalkan, saya M. Falas Abiyudin yang akan memandu kegiatan ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti dengan lagu Himne IPB dan Mars Pascasarjana. Ketiga, laporan Ketua Panitia. Keempat, sambutan Ketua Umum Himawipa. Kelima, foto bersama. Keenam, pembacaan tata tertib kegiatan, 7 kegiatan inti, dan ke-8 penutup. Untuk lebih berkahnya kegiatan pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut pada acara selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara kita diberikan keberkahan, kelancaran, dan juga memberikan manfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan nantinya bisa terwujud. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti dengan lagu Himne IPB dan Mars Pascasarjana. Kepada para hadirin dimohon untuk memposisikan diri secara khidmat.
Sarjana IPB, Ramadan berkualitas, mengantarkan insan pembelajar dari masa depan gemilang, bersatu menuntut ilmu, kembangkan ide dan kreasi, hasilkan publikasi ilmiah, inovasi yang menginspirasi. Majulah mahasiswa pasca sarjana, semangat laksanakan penelitian, sinergi berinovasi dan kreatif untuk kemajuan negeri. Majulah mahasiswa pasca sarjana, wujudkan impian masa depan kita. Raih prestasi aktualisasi diri untuk kemajuan negeri. Jayalah IPB kita, jayalah Indonesia. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Danika Putri STP kepada Mbak Danika dipersilakan. Tes. Terdengar suara saya? Terdengar jelas, Mbak. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Mardiantono STP selaku Ketua Umum Himawipa. Yang terhormat Syafia Aina Salsabila SDS selaku pemateri acara kelas desain Himawipa dan seluruh peserta acara kelas desain Himawipa yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat bertemu secara virtual pada siang hari ini dalam acara kelas desain Himawipa 2022. Para hadirin peserta webinar yang saya hormati, kelas desain Himawipa merupakan salah satu program dari Departemen Dokumentasi, Media, dan Informasi Himawipa, atau disingkat DMI Himawipa, yang bertujuan untuk memberikan edukasi seputar pembuatan desain flyer dan video untuk kepentingan advertising atau promosi di media sosial yang bersumber dari pemateri yang berpengalaman di bidang desain grafis. Sehingga materi yang disampaikan tidak hanya berupa tekstual, namun juga praktikal, baik dari segi keilmuan maupun aplikasi secara langsung di masyarakat. Acara ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan dengan 3 materi yang berbeda. Kelas desain hari ini diikuti oleh 36 peserta. Terima kasih kepada pemateri, peserta, dan media partner yang sudah membantu dalam mensukseskan acara ini. Saya mewakili panitia meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas sehingga acara ini dapat terlaksana. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Mbak Danika. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum Himawipa, Mardiantono STP, kepada Mas Mardiantono dipersilakan. Baik, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati ya, pemateri pada siang hari ini Mbak Syauki. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh panitia ya, yang telah bersusah payah ya, dan juga meluangkan waktunya untuk menyelenggarakan acara pada siang hari ini dan juga beberapa pertemuan ke depan.
Dan juga yang saya hormati dan banggakan teman-teman seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Tadi dikatakan oleh Ketua Panitia ada sekitar 36 peserta gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti ini sekitar ada 24 ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum bergabung ya bisa bergabung ya untuk menyusul di acara kita pada siang hari ini. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu bisa berhadir dalam acara siang hari ini. Salawat serta salam tak bersanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, para peserta sekalian ya, yang sudah dikatakan tadi, yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia di awal tadi bahwa memang acara pada hari ini dan juga beberapa pertemuan ke depan ya, sekitar ada 3 pertemuan yang merupakan program kerja dari Departemen Dokumentasi Media dan Informasi ataupun DMI ya, dari Himawipa. Dan tentu kelas desain Himawipa ini sangat-sangat juga bermanfaat nantinya bagi teman-teman yang ingin bergelut kepada bidang desain misalnya, atau bahkan ya ini kita khususkan untuk desain-desain yang berkaitan dengan bisnis gitu ya. Yang mana tentu kita ketahui bersama bahwa kita hidup di era yang memang serba digital gitu ya, serba bersaing dengan hal-hal yang memang unik gitu. Bahkan dari segi kemasan misalnya, dari segi desain itu juga bisa menjual menaikkan gitu ya penjualan dari produk-produk yang kita buat gitu. Sehingga pada hari ini ya, dan juga beberapa kali pertemuan nanti, Himawipa ingin memberikan pelatihan gitu ya, memberikan sharing informasi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mbak Syauki, yang tentu berkaitan dengan bagaimana sih ya desain-desain yang tentu dapat bersaing ya, sehingga dapat menghasilkan desain yang menarik dan unik gitu. Dan tentu hampir semua bidang hari ini teman-teman semua yaitu membutuhkan yang namanya desainer, baik itu desain dalam hal produk gitu ya, dalam hal acara misalnya ya, bahkan perusahaan-perusahaan yang besar pun ya memiliki satu job desk ataupun satu karyawan yang memang dibutuhkan untuk dalam hal media gitu. Sehingga tentu dalam hal ini ya desain sangat penting dan juga sangat relevan di zaman kita hari ini. Dan harapannya nanti teman-teman semua bisa mengikuti seluruh rangkaian acara ya, yang ada tiga kali pertemuan gitu kan ya minggu ini, kemudian dua kali lagi ke depan, yang harapannya bisa continue dan tekun dalam hal mengikuti seluruh rangkaian acaranya. Karena memang inti dari desain ini adalah habits ya, tekun ya. Karena memang kalaupun kita misalnya belajar selama 3 kali pertemuan itu belum bisa menjamin kita bisa gitu. Tapi ketika kita sering mengulang gitu ya apa-apa yang sudah kita dapatkan di acara ini, maka ya itu akan menjadi modal bagi kita untuk bisa menjadi seorang desainer ataupun seorang yang bisa gitu ya, bisa dalam hal desain yang tentu nantinya bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, dan saya harapkan juga kita semua bisa hadir sampai di akhir pertemuan, yakni sekitar ya di akhir bulan ini ya, di Juli, sekitar ada 3 kali pertemuan. Dan harapannya teman-teman juga mengikutinya dengan tekun, dengan maksimal, karena memang terkadang kalau Zoom ini ya ada yang sambil tiduran ya, ada yang sambil hanya mendengarkan gitu kan ya. Jadi harapannya karena ini kelas desain yang butuh praktek gitu kan, tadi dikatakan ya ikutilah dengan maksimal gitu, sehingga nanti mendapatkan hal positif dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan mohon maaf ya kepada seluruh peserta yang mungkin ada sana sini ya dari kami dari Himawipa yang mungkin kekurangan, kami mohon diberikan kemaafan. Dan saya akhiri ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mas Mediantono. Acara berikutnya adalah foto bersama. Kepada para peserta, dipersilakan untuk menyalakan video masing-masing dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan panitia yang bertugas dipersilakan untuk mendokumentasikan sesi foto bersama ini.
Ya baik, terima kasih Mas Faras. Mungkin ada lagi yang mau menyalakan kameranya dulu, ditunggu. Baik, saya hitung ya. 1, 2, oke, 1, 2, 3. Udah. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Kalau dilihat sepertinya udah pada semangat ya untuk mengikuti kelas pada siang hari ini. Tapi sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan terlebih dahulu tata tertib selama kelas ini berlangsung. Oke, jadi yang pertama, peserta menggunakan nama asli dengan format nama garis bawah jurusan atau latar belakang dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian yang kedua, peserta menonaktifkan atau mute mikrofon sebelum diperkenankan oleh moderator ataupun pemateri nantinya. Kemudian yang ketiga, peserta bertanya pada saat dipersilakan, pada sesi tanya jawab. Dan yang keempat, dan ini mohon maaf agak gangguan teknis di layar saya agak hitam jadi tidak bisa terbaca. Mungkin bisa teman-teman lanjutkan sampai poin terakhir. Baik, selanjutnya. Jadi tata tertib kegiatannya begini ya. Poin pertama, peserta menggunakan nama asli, yaitu nama asal instansi, latar belakang, dan virtual background. Yang kedua, peserta harus menonaktifkan mikrofon sampai tiba giliran untuk bertanya, memberi masukan atau saran pada sesi pertanyaan. Nomor 3, peserta bertanya pada sesi tanya jawab dan pada saat dipersilakan oleh pemateri. Poin nomor 4, pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat dengan format nama pertanyaan. Poin nomor 5, peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kelas desain untuk mendapatkan sertifikat. Baik, terima kasih Mbak Danika sudah membantu ya membacakan tata tertib pada siang hari ini. Iya. Selanjutnya, baik. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Mbak Syauki. Tapi sebelum itu, di sesi ini kita ditemani oleh moderator yang luar biasa tentunya. Ada Mbak Nur Hayati Esikom. Selamat siang Mbak Nur. Selamat siang Mas Faras. Baik, gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Faras Alhamdulillah. gimana? Mas Faras Alhamdulillah. gimana dan teman-teman yang lain? Berarti sudah siap ya memandu jalannya kelas siang Iya. hari ini? Iya, sangat siap. Luar biasa. Tapi sebelum itu mungkin para peserta masih penasaran nih profil Mbak Nur Hayati ini seperti apa. Jadi Mbak Nur Hayati merupakan mahasiswa IPB, jurusan komunikasi, pengembangan masyarakat sedang ongoing, dan juga beliau ini alumni Universitas Malikus Saleh pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 2018. Nah, selain itu Mbak Nur Hayati juga aktif di organisasi seperti pada Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB tahun ini dan juga tentunya sebagai pengurus Himawipa Kabinet Akselerasi. Selain itu, Mbak Nur Hayati ini juga seorang penulis ternyata, seperti novel Cinta Tak Bersuara, Cinta Bulan Februari, dan tulisan lainnya. Luar biasa sekali memang moderator kita pada siang hari ini. Jadi langsung saja kepada Mbak Nur Hayati selaku moderator dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Faras untuk waktu dan tempatnya. Juga terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya menyapa pemateri kita hari ini yang sangat keren dan luar biasa. Ada Mbak Syauki Aina. Selamat siang Mbak Syauki. Ya, halo, selamat siang. Mbak Ya. Nur.
Ya, gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Nah, teman-teman, nantinya kita akan mendengar sama-sama dan kemudian juga mengaplikasikan nih apa yang nantinya disampaikan oleh pemateri kita yang tentu ilmu dan pengalaman dari Mbak Syauki sendiri ini adalah sangat luar biasa. Jadi nggak perlu diragukan lagi dan bisa langsung aplikasiin nih setelah kelas selesai seperti itu. Kemudian ini merupakan kelas pertama dari kelas desain yang mengangkat tema Basic Design for Media Social Business. Nah, kelas ini yang akan dipandu langsung oleh pemateri yang sangat kece, yaitu Mbak Syaukia Aina Salsabila SDS. Nah, Mbak Aina ini merupakan alumni dari Universitas Telkom dan jurusan Desain Komunikasi Visual pada Fakultas Industri Kreatif. Saat ini Mbak Aina juga sedang menempuh pendidikan magister nih di jurusan Manajemen Bisnis, Sekolah Bisnis IPB University. Teman-teman juga harus tahu nih, selain kuliah, ternyata Mbak Syauki ini juga aktif di organisasi, diantaranya ada organisasi Muda Berharga, kemudian Pusindo Quartier Tasikmalaya, kemudian di bidang desain Mbak Syauki ini juga aktif di bagian di organisasi Bocil Incorporation, Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah, kemudian di Lozi. Teman-teman juga pasti tahu dong yang sering berbelanja mungkin ya di media sosial dan lain sebagainya. Nah, salah satu desain grafisnya itu adalah Mbak Syauki. Di Lozi ada Lozi Hijab dan lain sebagainya. Kemudian kita tahu bersama setelah membaca CV beliau bahwa Mbak Syauki ini punya banyak ilmu dan pengalaman yang tentunya tidak perlu diragukan lagi di bagian desain. Mari kita tidak ingin berlama-lama lagi nih untuk mendapatkan ilmu insight baru dari Mbak Syauki yang pada hari ini terkait dengan kelas desain. Kepada Mbak Syauki kami persilahkan. Kalau begitu izin share screen ya. Silakan Mbak. Sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Di sini untuk perkenalan tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita. Jadi di kelas pertama ini saya Sauki akan coba sharing soal basic design for social media business kayak gitu. Karena ini sangat dasar sekali. Jadi kita ngobrolin di materi pertama ini kita ngobrolin soal materi teori apa sih yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai untuk mendesain. Karena untuk bisa menjadi seorang desainer profesional pun ada tahapannya ya. Diibaratkan seorang bayi ingin bisa berlari, dia harus merangkak dulu, berjalan dulu. Jadi ada tahapan dan prosesnya. Jadi untuk minggu pertama ini kita akan belajar soal dasar yang basic desainnya yang sangat-sangat dasar, apa sih desain itu, kemudian elemen-elemen apa yang perlu ada di desain, unsur-unsur apa, dan prinsip-prinsip apa yang ada di desain. Baru nanti pertemuan kedua, kita akan coba praktek ya, membuat flyer untuk sosial medianya. Dan di pertemuan terakhir, kita akan membuat video sederhana untuk advertising. Tentunya itu menggunakan software yang bisa teman-teman download dari HP juga gitu. Salah satunya aplikasi bisa CapCut, bisa VN kayak gitu. Nah, ngobrolin sebelum kita masuk ke materi, sekilas dari saya dulu, kenapa sih basic design ini sangat diperlukan di era sekarang ini, terutama ya bagi teman-teman yang ingin memulai usahanya, yang baru membuka usahanya. Begitupun saya sendiri selaku business owner yang sedang merintis usaha saya tentunya jika ingin memasarkan produk sekarang di era digital saat ini, di era sosial media yang sangat berkembang, kita memerlukan visual yang menarik untuk menarik orang tahu dan ingin membeli produk kita gitu.
Sedangkan untuk membayar desainer itu cukup mahal gitu. Jangankan untuk membayar desainer gitu, karena pemasukannya aja masih belum ada gitu. Jadi sebagai owner tentunya kita harus bisa nih, harus punya dasar sendiri. Kenapa basic design ini perlu? Karena untuk tools-nya sendiri kita bisa pakai apa aja, even pakai PowerPoint sekalipun tuh kita bisa mendesain di sana. Karena yang saya lihat juga PowerPoint tuh punya beberapa fitur yang emang dia cukup menunjang untuk bisa membuat flyer, desain untuk sosial media, promosi sosial media juga kayak gitu. Kalau untuk sekarang mungkin yang lagi tren banget tuh pakai Canva ya, karena Canva udah cukup mudah sekali dengan berbagai macam template yang ada di sana yang disediakan, tapi ketika kemudahan itu ketika tidak dibarengi dengan basic design yang kita punya nih, itu tidak akan selaras gitu. Kadang informasi yang sudah kita buat dalam satu flyer itu malah tidak tersampaikan dengan baik kepada audiensnya karena mungkin entah itu dari pemilihan warnanya atau mungkin dari segi fontnya, karena font dan warna itu punya psikologi tersendiri yang mempengaruhi pesan itu bisa sampai ke penerimanya secara baik atau tidak, seperti itu. Nah, sebelum kita ngobrolin desain lebih lanjut nih, kita harus tahu dulu, mungkin di sini teman-teman barangkali masih belum tahu apa sih perbedaan seni dan desain, karena seni dan desain sendiri sama-sama ngobrolin soal keindahan, estetika, visual, kayak gitu. Perbedaannya di sini ada yang pertama, kalau seni itu untuk kepentingan individu dan ekspresi jiwa, sedangkan desain sendiri untuk kepentingan publik dan komunikasi. Jadi kalau seni itu terserah yang buat gitu, karena dia merupakan ekspresi jiwa. Seniman ingin lagi marah, kemudian diekspresikannya melalui lukisannya gitu, atau mungkin seorang yang suka menulis gitu, dia mengekspresikan seninya itu lewat tulisannya kayak gitu. Beda lagi sama desain. Kalau desain itu untuk kepentingan publik dan komunikasi. Jadi ada komunikasi yang disampaikan lewat entah itu lewat visual atau lewat desain yang dibuat. Misalnya kursi ini dibuat oleh seorang desain produk misalnya. Kursinya berbentuknya bulat, terus ada kemudian pakai roda, itu sudah dia desain sebagus mungkin, tapi dia juga harus memperhatikan, dia nggak bisa ngobrolin soal, oh ya udah yang penting desain kursinya bagus aja, gitu kan. Nggak bisa kayak gitu, tapi harus tahu nih si desainer ini harus tahu kira-kira kursinya nyaman nggak kalau dipakai. Jangan-jangan pas didudukin itu malah bikin sakit punggung gitu, apalagi yang untuk orang-orang yang kerjanya di depan layar laptop terus gitu. Jadi nggak soal ngobrolin yang penting bagus nih ekspresi, aku pengen bikin kursi sesuai ekspresi si desainernya gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah, kemudian seni sendiri orientasinya individual, kalau desain tadi sosial. Sama kayak poin pertama. Seni itu ngobrolnya soal komunikasi estetika, hanya sekedar keindahan. Beda lagi sama desain. Kalau desain, komunikasinya nggak cuma estetika aja, tapi fungsi. Tadi, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, tentang kursi. Kalau misalnya desain produk, misalnya saya pengen bikin kursinya yang beda dari yang lain. Misalnya si tangkai kursinya itu cuma 3, biar beda, biar lucu, misalnya kayak gitu. Tapi ternyata dari segi fungsi, si kursi itu malah nggak berguna sama sekali, malah patah gitu, karena keseimbangannya biasanya 4 jadi 3, seperti itu. Jadi fungsi dari desain itu harus ada, baru bisa disebut itu desain gitu. Kemudian seni tidak harus mempunyai tujuan atau sasaran jelas. Beda sama desain. Kalau desain motif dan sasarannya jelas terarah. Jadi kita harus tahu nih siapa yang akan pakai desain produk kita. Siapa yang akan jadi audiens dari flyer yang kita buat. Kita harus tahu gitu. Baru kita bisa menentukan desain seperti apa nih yang akan kita buat gitu. Ketika misalnya anak-anak
yang jadi sasaran ya, motif sasaran desain kita, mungkin berarti kita bisa menggunakan pilihan warna kuning atau oranye, warna-warna yang ceria seperti itu. Kemudian seni juga itu lebih eksplorasinya lebih subjektif, berbeda dengan desain. Kalau desain nggak hanya subjektif tapi juga objektif. Terus kalau seni tidak terpetakan pola pikir, kalau desain terpetakan pola pikir. Jadi ada tahapannya untuk dalam mendesain, mulai dari perancangan konsep, biasanya dibuat seperti mood board dulu, kayak gitu. Baru ada prosesnya lagi, biasanya asistensi berkali-kali, kayak gitu, hingga bisa mendapatkan suatu produk desain yang itu punya fungsi fungsional dan sesuai gitu dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Seni itu hanya untuk seni, sedangkan desain itu untuk orang, untuk manusia gitu. Jadi tadi karena desain itu punya komunikasi estetika dan fungsi, maka desain tidak hanya bergerak hanya untuk seni itu sendiri, tetapi untuk manusia. Nah, kira-kira itu ya perbedaan seni sama desain. Kalau yang tadi kita bahas kan desain ya secara umum, secara keseluruhan, karena desain banyak juga macamnya. Nah, kita bakalan belajar apa sih? Kita bakalan belajar desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis itu adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Jadi, kita berbicaranya komunikasi berarti ada unsur-unsur komunikasi juga di dalamnya ya, seperti ada komunikator, kemudian ada pesan, ada channelnya, dan ada komunikannya. Berarti itu juga harus ada dalam desain grafis, seperti itu. Lanjut, setelah kita tahu nih pengertian dari desain grafis itu sendiri, kita akan mengenal unsur-unsur desain grafis apa aja sih. Semuanya ada 9 unsur desain grafis. Yang pertama di sini ada titik. Titik itu adalah satu bidang yang tidak berdimensi. Biasanya titik ini digunakan tidak hanya sendiri, jadi dia membuat pola biasanya. Jadi membentuk entah itu bidang yang membentuk bidang lingkaran atau jika digabungkan itu dia bisa menjadi sebuah garis gitu. Itu biasanya digunakan untuk pola dalam suatu desain juga. Kemudian di sini juga ada garis. Garis itu adalah gabungan dari titik-titik tadi. Nah, di sini garis itu ada bagian-bagiannya juga, ada jenisnya juga, ada macamnya juga. Yang pertama, ada garis lurus. Garis lurus ini dibagi lagi jadi 3 jenis. Ada horizontal, vertikal, dan diagonal. Untuk horizontal itu yang mengarah ke samping ya, dia untuk memberi kesan ketenangan atau hal yang tidak bergerak. Kemudian yang garis vertikal, garis yang ke atas, itu untuk memberi kesan stabilitas, kemudian kekuatan dan kemegahan. Sedangkan garis diagonal yang miring, itu untuk memberikan kesan tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamika. Nah, yang kedua ada garis lengkung. Garis lengkung ini juga ada jenisnya lagi, ada lengkung kubah, dia setengah lingkaran ya bentuknya. Kemudian ada lengkung busur, itu lengkung tapi tidak sempurna seperti busur. Dan yang ketiga ada lengkung arah bebas. Garis lengkung ini untuk menampilkan kesan keanggunan, halus, dan luas gitu. Jadi saat kita membuat ilustrasi atau vektor pun bisa terlihat nih dari bentuk garisnya. Apakah garisnya ini lurus, kan ada juga ya yang kotak-kotak lurus seperti itu. Berarti dia kesannya itu cenderung ini kaku ya, tidak bergerak gitu. Beda lagi jika garis yang digunakan itu garis yang melengkung kayak gitu. Itu untuk menggambarkan keluasan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada garis majemuk. Nah, garis majemuk ini terdiri dari garis zigzag, berombak atau lengkung S. Nah, garis zigzag ini menghasilkan kesan semangat, gairah, tetapi ada kesan bahaya dan kengerian. Kemudian kalau untuk S sendiri menghasilkan kesan indah, dinamis, luas, dan lemah gemulai juga. Jadi nih garis-garis ini bisa dibuat ya untuk sebagai pola, kalau pola elemen grafis yang bisa kita muat di dalam flyer poster kita gitu. Itu nanti sesuai kebutuhan gitu.
dipakai sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada garis gabungan. Garis gabungan ini merupakan garis hasil gabungan antara garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk. Sehingga garis ini biasanya menimbulkan kesan yang fleksibel dan informal. Selanjutnya ada bidang. Nah, bidang ini adalah gabungan dari garis-garis yang bertumpuk pada satu titik yang sama sehingga membentuk satu sebuah bidang yang 2 dimensi ya. Jadi hanya ada panjang lebarnya saja gitu, tidak berdimensi. Bidang ini juga ada macamnya. Ada bidang geometris dan bidang non-geometri. Nah, bidang-bidang ini juga biasanya juga kita sering temukan ya, sering di beberapa elemen grafis gitu. Biasanya suka kalau untuk elemen-elemen minimalis, biasanya suka pakai segitiga, kotak, lingkaran, kayak gitu. Atau untuk beberapa flyer yang cenderung ekspresif itu biasanya menggunakan lengkungan-lengkungan non-geometri gitu. Bisa non-geometri itu bisa rupanya itu seperti daun gitu, organik, atau lengkungannya itu yang tidak matematis ya, tidak matematis. Kalau geometri kan secara matematis bisa terukur, kalau geometri itu dibuat secara bebas mengikuti kebutuhan dari desainernya juga, dari layout desainnya mau dibuat seperti apa. Begitu. Selanjutnya kita ke ilustrasi. Nah, ilustrasi ini kan bisa berupa foto, gambar juga. Jadi nggak harus selalu ngobrolin ilustrasi, vektor, kayak gitu. Tapi ada yang perlu diperhatikan nih teman-teman, karena saya juga sering banget lihat ketika menginput suatu foto atau gambar itu, cara nariknya itu malah membuat si fotonya itu jadi seperti ini. Jadi gepeng. Jadi kalau bisa saat menyisipkan foto atau ilustrasi itu ditariknya kalau di Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator itu kita tekannya pakai shift. Tapi kalau nggak salah di Adobe Photoshop CC 2019 itu udah bisa ini ya, udah bisa otomatis gitu. Jadi si bentuk yang ketika kita menarik bentuk gambarnya itu tetap proporsional gitu. Kalau misalnya di AI itu harus sambil tekan shift baru kita buat nih di garis kita kita perbesarnya gitu, ditarik garisnya jadi tetap proporsional bentuk gambarnya. Jadi jangan sampai maksain bidang gitu. Misalnya ukuran bidangnya itu 1:1 kan untuk poster Instagram itu di 1:1. Tapi ternyata flyer yang kita buat itu di 4:5. Kan itu nggak sama ya. Kadang tuh ada yang maksain biar sama satu bidang kayak gitu, akhirnya ditarik tuh. Jadinya si gambarnya itu jadinya nggak proporsional gitu, gepeng gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi kayak gitu. Jadi pastikan bidang yang akan dibuat sesuai gitu. Jadi kita harus tahu nih kalau ukuran story itu berapa sih perbandingannya, ukurannya. Misalnya kan kalau story di 16:9 atau 1080 kali 1920 piksel gitu. Ukuran YouTube juga misalnya untuk kita mau bikin cover YouTube nih. Cover YouTube juga di ukuran segitu ya. 1920 kali 1080 piksel gitu. Jadi disesuaikan ukurannya, jangan sampai itu nanti malah membuat si gambarnya itu malah jadi tidak proporsional dan nggak enak akhirnya dilihat. Itu untuk catatan di bagian ilustrasi dan gambar. Dan yang perlu dicatat lagi, untuk di Canva sendiri kan kita dikasih beberapa gambar ya, ilustrasi biasanya untuk itu kalau bisa untuk keperluan komersial, kita cantumkan siapa nih ilustratornya, seperti itu. Karena foto juga kita nggak bisa, sebenarnya kita harus jaga-jaga, nggak sembarangan ambil dari Google, kayak gitu. Karena setiap gambar, ilustrasi kayak gitu, punya hak cipta gitu kan. Karena atau enggak ngambil dari free pick juga, itu kita harus baca dulu term and condition-nya seperti apa. Kalau misalnya digunakan untuk komersial itu harus aturannya seperti apa gitu. Karena takutnya
kita malah didenda gitu, bukannya kita belum menghasilkan uang dari hasil yang desain yang kita buat, kita malah didenda. Kadang dendanya itu kan bisa nyampe puluhan juta ya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kemudian selanjutnya ada tipografi. Nah, di sini ada tulisan nih, ada tulisan awas anjing galak gitu. Dengan perbedaan font, ada perbedaan 4 font ya yang berbeda. Teman-teman bisa bandingkan nih, bedanya apa? Pasti beda ya, dibacanya juga beda. Kalau yang pertama, awas anjing galak gitu, berarti kita benar-benar ada anjing galak beneran nih gitu kan, tegas gitu. Pembawaan fontnya itu maskulin, kayak benar-benar suatu peringatan. Beda lagi di tulisan yang kedua, ketiga, dan keempat. Kedua itu kayak ada kayak listrik-listrik gitu ya, kayak bergetar, seolah-olah audio yang kita dengar tuh suaranya bergetar. Bergetar, kayak suara robot, kayak gitu. Terus begitu juga di yang kedua, yang ketiga dan keempat. Apalagi yang keempat nih, ini kan pakainya, pakainya ini script ya, yang tulisan tegak bersambung kayak gitu, itu kan cenderung dibacanya tuh jadi kayak gini, awas anjing galak, kayak gitu kan, awas anjing galak. Ini beneran ada anjing galak apa enggak ya gitu. Jadi font sangat berpengaruh dari sangat berpengaruh terhadap flyer yang akan kita buat. Di sini di sebelah sininya saya ada beberapa contoh perpaduan antara antara font yang satu dengan yang kedua gitu. Jadi headingnya kita pakai, misalnya yang di atas headingnya kita pakai sans serif, terus yang bawahnya sans serif, tapi yang sans serifnya yang lebih terlihat gitu body text-nya gitu, atau enggak kita headingnya kita pakai script, yang bawahnya kita pakai sans serif, yang atasnya pakai serif misalnya, yang bawahnya pakai sans serif. Jadi coba dikombinasikan mana nih yang kira-kira cocok sebagai judul, mana yang kira-kira cocok sebagai teks. Terus jangan sampai gara-gara ini fontnya lucu gitu kan, terus kita pakai, tapi ternyata pas dimasukin ke flyer malah jadinya nggak terbaca, atau jadinya komunikasi yang ingin disampaikannya tuh nggak sampai gitu, pesan yang ingin disampaikan di poster tersebut tuh malah nggak sampai. Jangan sampai seperti itu. Selain itu, catatan juga kalau bisa dalam satu poster, dalam satu flyer itu maksimal menggunakan 3 font. Kalau lebih dari 3 font itu desainnya bakalan aneh. Terlalu banyak font, orang nggak akan fokus. Ini mana yang mana yang akan dibaca duluan, itu nggak akan fokus. Jadi maksimal saat membuat flyer itu maksimal 3 font. Kalau bisa ya, diusahakan. Sebenarnya 2 juga cukup sih. Judul, terus body text-nya itu dibedakan. Nah, terus di sini ada rekomendasi game yang mungkin bisa melatih teman-teman ya untuk mengisi waktu luangnya gitu sambil belajar. Di sini ada Kerntype dan Typeware gitu. Kalau Kerntype ini dia gimana sih caranya mengatur jarak antar huruf, jarak antar kata. Jadi di sini juga kita bisa tahu nih ukuran jarak antar huruf yang ideal tuh seperti apa, yang bisa enak dibaca tuh seperti apa gitu. Nanti bisa pakai coba nih main game ini gitu untuk melatih agar kita nanti bisa terbiasa untuk bisa melihat jarak antar font itu yang idealnya seperti apa, jarak antar kata itu yang idealnya seperti apa. Nah, kalau Typeware ini kita belajar cara menganalisis ini jenis-jenis font. Kan banyak banget ya font. Kita bisa tahu, oh ini jenis fontnya ternyata Times New Roman. Oh ini Helvetica. Gitu. Banyak macamnya. Jadi kita bisa sekalian asah kemampuan juga jadi hafal nih. Kita nggak hanya tahu font Times New Roman, Comic Sans. Ternyata banyak juga macam-macam font yang bisa kita gunakan untuk flyer poster kita seperti itu. Oke.
Oke, selanjutnya setelah ngobrolin soal tipografi, kita ke warna. Nah, di sini ada warna. Warna itu sendiri ada dibagi dua ya. Kalau teman-teman kebutuhannya untuk digital, untuk sosial media, itu kita pakai RGB. Red, green, blue. Nah, kalau misalnya untuk percetakan, kayak banner misalnya, atau brosur yang ingin dicetak, kita pakai format warnanya ini, CMYK. Gitu. Cyan, magenta, yellow, sama black. Jadi ada perbedaan warna, karena kalau misalnya saat dicetak kita pakai RGB, itu nanti hasilnya nggak akan sama yang kita buat. Kadang tuh lebih gelap porsinya. Jadi kalau misalnya di Adobe Photoshop, Illustrator, atau Corel Draw, itu kita bisa bisa mengatur kalau si jenis warnanya itu bisa mau CMYK atau RGB. Perpaduan warna juga ini penting ya, perlu diperhatikan. Nah, kadang kita suka bingung, kira-kira warna ini mana sih yang cocok sama warna apa gitu. Nah, coba sebelum mendesain kita bikin color palette. Jadi dengan color palette ini kita bisa tahu mana nih warna premiernya. Misalnya kita ingin pakai warna premiernya biru. Yang biru ini mana yang cocok perpaduan biru itu. Biru itu bisanya sama abu, atau mungkin perpaduannya bisa sama orange atau merah gitu. Itu nanti dibuat color palette-nya. Jadi kita nggak perlu bingung nih perpaduan warnanya harus seperti apa. Nah, di sini saya ada rekomendasi kalau misalnya teman-teman kebingungan buat color palette yang cocok apa ya kira-kira buat tampilan Instagram bisnis saya gitu. Nah, ini bisa pakai Color Hunt. Di sini ada banyak rekomendasi palet-palet warna, itu bisa disesuaikan gitu. Jadi nggak perlu pusing lagi, ini cocoknya sama warna apa ya gitu. Atau enggak, biasanya saya juga suka cari di Pinterest. Di sana Pinterest juga banyak banget rekomendasi color palette. Cari aja keywordnya color palette di sana. Jadi nanti kita tinggal airdropin aja ya, kita tinggal masukin warna yang sesuai. Kan di sini juga dicantumin nih kode-kode warnanya, warna apa aja. Kan gitu. Oke, selanjutnya kita setelah dari warna ngobrolin gerak terang. Ini masih ini ya, masih satu bagian dengan warna. Nah, di gelap terang bisa dilihat ya, di sini ada logo Canva. Untuk di background-nya gelap, kita pakai logo Canva yang warna putih. Untuk di background yang terang, kita pakai logo Canva yang warna logo Canva yang aslinya gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Biasanya saya beberapa kali lihat di beberapa poster gitu, logonya itu dipakai logo asli, padahal itu background-nya gelap. Jadi si logonya nggak kelihatan. Kalau misalnya si logonya ini tidak ada kan logo tidak boleh diubah sama sekali ya. Kalau misalnya si logo ini tidak ada referensi warna putihnya gitu kan, kalau Canva ada ya versi black and white-nya. Kalau nggak ada, coba diakali dengan kita membuat ini seperti yang di sini nih. Kita buat kotak warna putih, jadi kita bisa mencantumkan logo di sana. Kita atur lagi. Jadi biar si logonya itu tetap terlihat kayak gini. Ini juga bisa kelihatan banget ya bedanya antara gelap terang. Jadi jangan sampai si warna itu tabrakan gitu antara background sama tulisan. Itu hampir sewarna, nggak kelihatan, nggak kebaca. Makanya perlu diperhatikan tadi fungsinya color palette tadi tuh salah satunya untuk ini gitu. Jadi kita bisa tahu warna mana nih yang nggak bertabrakan kayak gitu. Kalau misalnya background-nya gelap, maka tulisannya terang. Kalau misalnya background-nya cerah, maka tulisannya gelap gitu. Selanjutnya, setelah kita ngobrolin gelap terang, kita masuk ke tekstur. Nah, di tekstur ini ada macam-macamnya. Ada tekstur visual, ada tekstur taktil. Kalau visual ini yang bisa kita lihat nih di layar, ini saya menggunakan tekstur tembok, kayak tembok yang belum rapi.
Terus di sini juga ada flyer. Flyernya ada tekstur kertas gitu, bisa terlihat. Biasanya tekstur digunakan untuk memberi kesan agar tampilannya tidak membosankan. Terus mungkin agar kalau efek kertas ini mungkin biar terlihat retro ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau tekstur taktil ini sendiri yang bisa dirasakan penglihatan dan perabaan itu biasanya ketika flyer itu udah dicetak. Karena kan kertas banyak ya, kertas banyak macam-macamnya. Ada yang teksturnya itu seperti kulit jeruk, terus kan kalau art paper itu licin, atau enggak cetaknya kalau pakai kertas jasmine tuh kertas ini ya, kertas untuk undangan tuh biasanya mengkilat, terus kalau kita pegang dia agak doff, agak licin gitu kan laminasinya. Jadi itu dari jauh pun terlihat itu ada teksturnya, saat diraba pun oh iya ini teksturnya seperti kulit jeruk gitu. Itu macam-macam tekstur bisa dipertimbangkan saat ingin membuat suatu flyer gitu ataupun brosur, kita bisa pakai pilihan tekstur ini kayak gitu. Nah, yang terakhir ini ada ruang. Ruang, jangan lupa jaga jarak. Jadi jangan sampai dempet-dempetan, pengen penuh nih, ini kok kosong ya, kok rasanya kosong, enggak. Itu kita perlu ada jarak, ada ruang untuk bisa nafas kita lihat ya. Kalau terlalu penuh bingung, harus yang mana dulu nih yang dilihat gitu kan. Makanya di sini saya ada contoh beberapa layout gitu kan, di sini tetap ada sisi putihnya juga, ada objeknya, ada tulisannya, tapi ada jarak nih antar huruf ke huruf itu tetap ada jarak. Jadi kita masih bisa melihat ada ruang di poster itu kayak gitu. Nah, kayak yang ini contohnya di poster yang ini kan si tulisan Well Others See Products-nya, ini dia jaraknya antara sisi kanan dan sisi kirinya itu pas ya, sama gitu jaraknya. Jadi proporsional juga sesuai gitu kan. Terus di sini dia si tulisan keterangannya nggak mepet di sini, tapi di sebelah sininya ngisi ruang yang sebelah kiri bawahnya. Terus untuk logonya taruh di bawah kanan sebelah sini gitu. Jadi sesuai ruangannya ada. Pokoknya jangan mepet-mepet, kita harus jaga jarak. Ya sama lagi COVID kan jaga jarak, di poster juga gitu. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya nih dalam membuat suatu desain sosial media bisnis kita? Kalau teman-teman udah paham yang dari awal yang tadi, yang udah paham, kita bisa aplikasikan di sini. Kita bisa membuat semacam mood board-nya. Saya fontnya mau, misalnya mau Algerian, kita tulis di sini. Sin, tulisannya, misalnya nama brandnya di sini kan Sin gitu. Fontnya Algerian. Terus warnanya, karena ini logonya logo type, maka dia menggunakan ini ya, menggunakan tipografi untuk logonya. Jadi sini dia ada dua versi. Kalau misalnya background-nya gelap, maka ininya putih. Kalau misalnya ininya terang, maka ininya gelap kayak gitu. Terus ini palet warnanya, pengen palet warnanya seperti ini gitu. Terus ini juga bisa diaplikasikan warnanya ke icon highlight yang ada di Instagram kan. Di Instagram ada icon highlight-nya kan, itu juga sangat berpengaruh untuk agar tampilannya terlihat lebih baik gitu, lebih bagus. Terus ini juga warna-warna ini bisa diaplikasikan ke feed yang mau kita buat kayak gitu. Nah, ini juga salah satu contoh feed-nya ya. Ini walaupun dia nggak satu warna semua, tapi karena tone warnanya masih sama, jadi masih terlihat rapi dan bagus gitu. Jadi ada hijau, biru, kemudian ini perpaduan biru dan hijau gitu, biru, hijau. Jadi ini bisa disesuaikan, kan kadang ada yang temanya tuh dalam satu baris itu tiga-tiganya itu saling berhubungan gitu kan. Itu kadang informasinya nggak sampai. Bagus, mungkin akan terlihat bagus ketika kita lihat story-nya secara langsung tuh bagus ya, kelihatan rapi. Tapi secara informasi itu biasanya kurang sampai ke audiens gitu. Karena gambarnya biasanya terpotong-potong. Jadi itu harus diperhatikan juga ya.
Jadi kita tetap ya udah yang penting dalam satu kali posting nih, entah itu bentuknya single post atau carousel. Carousel itu yang multiple post ya, yang bisa digeser-geser. Itu selama kita buatnya satu tone warnanya sama, itu nanti tetap akan rapi. Kita ngobrolin prinsip desain. Nah, kalau prinsip desain grafis ini sendiri, yang pertama ada kesatuan unity. Yang kedua ada keseimbangan, ada proporsi, penekanan, irama, ruang, kesederhanaan, dan kejelasan. Kita ngobrolin soal kesatuan unity. Jadi setiap elemen yang ada dalam flyer tersebut harus memiliki hubungan satu sama lain, konsistensi, kemudian font yang digunakan tuh apa aja sih gitu kan. Terus warnanya harus sama. Setiap postingan tuh sewarna seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya gitu. Kemudian keseimbangan antara bagian kanan, bagian kiri, jangan sampai si ininya terlalu numpuk di bawah atau mungkin tulisannya terlalu numpuk di atas kayak gitu. Itu harus diperhatikan keseimbangannya. Nah, keseimbangan sendiri itu ada ini ya, ada pendekatan, ada keseimbangan simetris, ada keseimbangan sederajat, ada keseimbangan asimetris, dan ada keseimbangan radial. Itu yang bisa kita gunakan prinsip ini gitu untuk membuat agar poster kita terlihat keseimbangan dalam satu ruang itu, nggak numpuk di satu sisi aja, tapi seimbang gitu. Kemudian ada proporsi. Proporsi ini harus diperhatikan. Kira-kira mana sih yang jadi point of interest-nya? Misalnya kita mau bikin flyer soal poster filmnya nih. Otomatis kita pengen nunjukin dulu visualnya yang mungkin poster KKN misalnya, KKN Desa Penari itu kita mau nunjukin si Bandara Wuhinya gitu kan, biar terlihat. Jadi porsinya lebih besar. Kemudian ada headline-nya biasanya lebih besar juga tulisannya. Jadi kita perhatikan proporsi mana yang perlu besar, mana yang perlu kecil gitu. Terus ada penekanannya juga dari segi tuanya, kemudian mana yang harus diperjelas, mana yang tidak terlalu diperlihatkan kayak gitu. Kemudian ada irama. Irama itu biasanya ada pada pengulangan elemen desain yang kita gunakan kayak gitu. Terus ada ruang tadi juga udah disebutkan ya. Jadi ada jarak, ada space, huruf juga, antar huruf perlu diperhatikan, antara bidang, antara kata itu juga perlu diperhatikan kayak gitu. Kesederhanaan di mana si posternya itu nggak disesuaikan simple tapi si pesannya sampai kepada audiens gitu. Makanya ada kejelasan nih. Jadi pesan itu harus sampai sama audiensnya, informasinya harus jelas. Kadang tuh kita ada yang bikin informasi soal diskon, misalnya diskon, tapi dia nggak nyantumin nih harga diskonnya berapa gitu. Alhasil si audiens harus nanya lagi, nge-DM lagi, dan itu lama lagi prosesnya. Yang tadinya mau beli jadi nggak jadi. Makanya kalau bisa ketika memuat flyer informasi tentang produk misalnya, kita harus cantumin semuanya di sana. Ada harganya, kemudian cara pembeliannya kemana sih gitu. Kadang kalau misalnya harus nanya lagi lewat DM atau lewat WA lagi, itu perlu ini ya, belum kan yang masuk DM kadang nggak cuma satu, bisa ribuan kalau misalnya udah gede sosial medianya gitu. Jadi akhirnya yang mau niat beli, nggak jadi deh, malas ribet. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini bisa lihat ya, ada contoh poster, 2 poster di sini. Kita ke poster yang pertama, di sini ada wortel, ada ini tatakannya, di sini kita lihat ya, jadi apakah posternya rusak gitu? Enggak. Ternyata ini posternya memang dibuat seperti ini, kayak habis dipotong-potong. Ini jadi mata kita tertuju pertamanya ke sini nih. Terus ternyata kita ke bawah, mata kita ke bawah, oh ada pisau nih di sini. Oh ternyata poster ini ingin menyampaikan informasi kalau si pisau ini tuh tajam. Saking tajamnya dia bisa menyayat nih
si wortel, terus tatakan sampai ke poster-posternya. Jadi ini dia pengen ngasih tahu kalau ini pisau tuh tajam banget gitu. Lanjut nih kita ke poster selanjutnya, ke contoh poster selanjutnya. Ini kita lihat pertama tentu langsung tertuju ke sini ya, ada pizza bentuknya pesawat kertas. Pesawat kertas ya, pesawat mainan. Pesawat mainan ya. Terus kita lihat ke bawah ada tulisan deliver everywhere. Lihat ke bawah lagi, oh ada logo Pizza Hut. Terus di terakhir ada kontak ordernya, order now on Facebook. Nah, dari sini ini sangat simpel, sederhana, tapi maknanya udah jelas ya. Kita udah bisa nangkep. Ini untuk si ilustrasi pizza ini untuk menyampaikan kalau misalnya si pizzanya bisa dikirim kemana aja. Makanya ditegasin lagi sama tulisan ini, deliver everywhere. Dan di sini juga udah dicantumin kontaknya. Order now on Facebook. Oh, jadi kalau misalnya mau beli, langsung aja ke Facebook. Kayak gitu. Contoh lagi. Nah, di sini ada satu poster. Menarik ya. Ini kita udah bisa tahu nih. Walaupun cuma tangan aja, tangan merah, tapi kita bisa tahu dari ini, dari logonya di sini. Oh, ini salah satu superhero-nya Marvel, Flash ya. Marvel ya, kalau nggak salah Flash gitu. Itu dia yang punya kekuatan supernya sangat cepat. Terus di sini ada logo BMW. Terus di sini ada keterangannya ya, kalau misalnya kendaraan ini dibuat untuk kecepatan yang expert gitu. Oh, jadi di sini posternya ini tuh ingin menggambarkan, ingin memvisualisasikan kalau si iklannya ini tuh untuk mengenalkan ini kita ada produk baru BMW dan dia tuh super cepat. Saking cepatnya tuh dia kayak Flash, kayak superhero Flash yang kalau terbang cepet banget gitu. Terus di sini dia cantumin logonya BMW. Sama yang sebelahnya juga di sini ada poster tomat, terus dia kayak sirup. Aku nggak tahu ya ini apakah jus atau salad mungkin ya. Ini dia sambil dari langsung dari tomat, kemudian ada ilustrasi sendok juga, dia ngambil tuh si isinya dari jus kali ya, ini semacam jus atau apa. Terus di sini juga di bagian yang bawah ini ada 3 varian, dan ini karena ngobrolnya soal tomat, jadi yang ditunjukkannya itu yang bagian tomatnya. Terus di sini ada logonya. Ini posternya ngapain sih gitu? Ini posternya ingin ngasih pesan ke kita kalau misalnya saking segernya ini kita kayak berasa makan tomat langsung beneran gitu, kayak dari tempatnya langsung gitu. Jadi mereka menjamin kalau produk mereka itu fresh. Saking freshnya itu kayak kita makan sayur tomatnya langsung. Nah, terakhir yang ini ada perbandingan lagi poster antara yang satu dan yang kedua. Bisa dilihat ya mana yang lebih enak dibaca, mana yang enggak. Kalau yang Fanta ini terlalu banyak font. Kalau lebih dari 3 itu pusing kita baca. Mana dulu nih tulisannya, yang mana dulu. Kalau yang ini kan dia sejenis ya. Dia cuma ada 3 font aja gitu. Dan terus dari perpaduan warnanya ini, kemudian dari ruang. Ini walaupun ramai, tapi dia masih ada ruang. Terus dari keseimbangannya, seimbang, jadi nggak ada satu sisi yang penuh sebelah gitu kan. Oh, ini cenderung penuh di bagian bawah. Terus tulisannya juga nggak terlalu terbaca gitu. Ini kan tulisan baru dengan background-nya agak nyaru juga ya, karena sama-sama cerah gitu. Jadi nggak terlalu terlihat. Padahal kan kita pengen ngenalin kalau produk Fanta ini baru nih, tapi nggak kelihatan kalau ini baru karena tadi tulisannya nggak terlihat jelas. Maka itu perlu diperhatikan bunut. Ya, ternyata udah selesai. Terakhir nih, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, desain itu nggak hanya sekadar gimana tampilan dan rasanya saja,
arti desain yang sebenarnya lebih ke bagaimana desain tersebut mampu bekerja. Jadi kalau bisa, kalau kata atasan saya tuh flyer konten itu bisa berhasil kalau itu bisa membuat orang mengklik dan menuju landing page dan akhirnya membeli produk itu. Itu baru dikatakan konten yang kita buat ini, desain yang kita buat ini berhasil. Seperti itu. Mungkin Mbak Nur cukup ya untuk sesi materinya. Baik, terima kasih Mbak Syauki, menarik sekali ya. Jujur saya pribadi juga banyak sekali mendapat insight dan informasi-informasi baru nih terkait desain yang secara fondasinya memang ternyata desain ini punya teori khusus yang memang kalau ingin menekuni lebih dalam bagaimana desain, bagaimana menghasilkan desain yang menarik, yang kemudian jika diaplikasikan dalam dunia bisnis kita sehingga bisnis kita, produk kita terjual dengan mudah, maka benar-benar harus mempelajari pada dasarnya dulu ya biar mengerti, kemudian baru bisa diaplikasikan dan kemudian didesain sehingga menghasilkan desain yang sangat menarik dan bagus. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jadi sebelum teman-teman atau sedang teman-teman persiapkan pertanyaan, aku mendapatkan beberapa menulis beberapa insight baru yang mungkin bisa kita ingatkan kembali nih. Jadi teman-teman, sekali lagi ini merupakan kelas pertama dari kelas desain yang diselenggarakan oleh Himagipa. Kemudian nantinya akan ada kelas kedua yang akan aksi desainnya itu adalah langsung praktek, begitu ya Mbak Syauki? Ya, akan langsung praktik, kemudian nanti di pertemuan ketiga atau kelas ketiganya adalah kita akan membuat video singkat nih dari apa yang sudah kita pelajari dari kelas pertama dan kelas kedua sehingga menghasilkan sebuah produk atau sebuah video yang merupakan itu hasil dari kelas desain yang sudah 2 pertemuan kita lakukan. Kemudian terkait materi yang disampaikan sama Mbak Syauki tadi, dari aku pribadi, mendapatkan informasi bahwa kenapa desain ini perlu, itu karena hari ini benar seperti Mbak Syauki sampaikan bahwa kita tidak bisa terlepas ya dari media sosial ataupun teknologi-teknologi lainnya yang itu memang semuanya dipublikasikan atau dibisniskan, di-share ke umum itu adalah menggunakan setelah didesain dengan baik, setelah didesain dengan bagus, dengan rapi, sehingga sasarannya ini layak, lebih suka untuk beli itu bisnis kita. Jadi memang hal desain ini sangat krusial mungkin ya, sangat penting dalam dunia bisnis. Kalau dari saya pribadi sih Mbak Syauki nggak hanya bisnis ya menurut saya, tapi bagaimana kemudian kita membranding diri juga butuh ilmu desain yang baik agar kita bisa mungkin memposting postingan yang menarik di Instagram, di TikTok yang hari ini sangat booming, kemudian di YouTube dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Kemudian tadi juga kita dapatkan yang disampaikan sama Mbak Syauki bahwa ada perbedaan antara seni dan desain. Bahwa seni itu adalah untuk kepentingan individu atau seorang yang membuat desain, logo tersebut, template tersebut dan lain sebagainya. Sedangkan desain adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan khalayak seperti itu. Terkait dengan unsur-unsur desain juga ada titik, garis, warna, tipografi dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur dari desain itu dalam sebuah flyer atau poster saya tadi menangkap bahwa maksimal penggunaan font itu adalah 3 karena itu untuk mendukung keindahan, keestetikaan dalam sebuah poster. Begitu yang tadi disampaikan oleh Mbak Syauki, itu yang saya dapatkan dan saya tangkapkan. Mungkin teman-teman lain juga mendapatkan insight baru yang mungkin jauh lebih banyak seperti itu. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya boleh silahkan di raise hand. Baik, di sini udah ada pertanyaan dari Mbak Rosdita di kolom chat room. Mungkin boleh saya bacakan ya Mbak Syauki. Boleh disampaikan di sini pertanyaannya adalah setiap desain poster yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk itu juga harus
disesuaikan dengan audiens. Nah, kira-kira bagaimana cara mengenal audiens kita sehingga kita bisa dapat menyesuaikan desain poster untuk promosi produk tersebut. Terima kasih. Mungkin itu dulu Mbak Syauki, baru nanti kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua dari Mbak Nadia. Gitu Mbak. Terima kasih. Oke. Sebelumnya gimana sih cara kita kenal audiens sehingga kita bisa menyesuaikan ya desain poster promosi apa yang cocok gitu. Itu bisa kita coba, misalnya apa ya, kita contoh produknya dulu deh. Misalnya saya nih kebetulan produk saya kan di bidang fashion gitu. Cara saya mengenali siapa sih target audiens saya karena bentuk desain produk fashion saya ini cenderung feminim, terus karena itu biasanya ditentukan sama kita sendiri, karena produk itu kita udah tahu harusnya, kita sebelumnya udah tahu biasanya produk kita ini mau dipasarkan kemana gitu. Karena kan kalau saya kan fashion ini pengen saya pasarkan ke usia remaja dan perempuan usia produktif sampai 35 tahun gitu. Dan desain saya tuh, desain dari produknya itu cenderung ke feminim. Maka otomatis saya bisa tahu nih keinginan kita gitu untuk membuat desain flyer-nya itu desain yang feminim kayak gitu. Atau mungkin misalnya kalau masih bingung, itu kita emang masih perlu riset beberapa kali sih terkait kira-kira produk kita ini cocoknya sama audiens yang mana sih gitu kan. Perlu banyak riset. Kalau itu kadang juga saya melakukan ini ya, perbandingan. Misalnya kalau di hijab sendiri waktu itu di tempat kerja saya waktu, karena bergeraknya di bidang hijab ya, pakaian juga, kita melihat nih yang sama-sama jualan hijab. Kita teliti, saya nyampe meneliti 20 brand gitu, saya riset, saya pelajari masing-masing brandnya, masing-masing visualnya, dan setiap ininya tuh pasti ada kesamaan, ada enggaknya gitu kan. Ada yang misalnya si brand A ini ternyata mereka mengusungnya Korea gitu, stylenya Korea. Jadi kebanyakan desainnya itu cenderung ini ya, fun gitu, kayak Korea pastel seperti itu, lebih chic kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada satu brand itu emang dari produknya, produk pakaiannya itu lebih cenderung minimalis gitu, kayak kemeja atau warnanya juga yang emang standar ya, yang biasa kita dipakai sehari-hari. Itu tampilan produknya juga, tampilan feednya juga cenderung clean, nggak terlalu banyak elemen grafisnya. Jadi itu kita sebelum itu berarti kita harus kenal dulu nih produk apa yang mau kita pasarkan. Baru kita tahu, oh kita mau masarin audiensnya kemana kayak gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Mbak Rosdita. Apa ada yang masih belum cukup jelas? Ya, silakan Mbak Rosdita jika ada yang kurang jelas atau ingin diperjelas lagi. Tidak Mbak, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Artinya memang kita harus mengenal dulu nih produk apa yang ingin kita pasarkan, baru bisa kita tentukan target dari produk kita. Seperti itu ya Mbak Syauki singkatnya ya. Karena kan sebelum pasarin kita harus kenal produk kita dulu. Iya, iya nggak mungkin dong kalau misalnya kita nggak kenal, otomatis ya nggak bisa jalanin kayak gitu. Otomatis ini sama, jangankan sama produk, sama teman aja nih, kalau kita nggak benar-benar kenal sama teman kita kan kita nggak bisa banyak curhat, mungkin nggak bisa banyak diskusi banyak hal, mungkin seperti itu ya. Jadi otomatis harus mengenal dulu nih brand atau produk kita, baru kita bisa targetkan atau kita kenali siapa sih yang menjadi sasaran dari produk kita, seperti itu mungkin ya. Kemudian ada pertanyaan kedua nih dari Mbak Nadia Halisha. Pertanyaannya itu, ada nggak sih Mbak Syauki gitu rekomendasi channel YouTube atau konten kreator siapa gitu yang bisa direkomendasiin untuk kita yang sebagai pemula ini belajar tentang kelas desain? Mungkin seperti itu. Dari Mbak Syauki sendiri mungkin ada nggak sih rekomendasi gitu? Biar lebih paham gitu tentang desain.
Iya. Ini kalau di Instagram itu biasanya ini Mas Rio Purba. Siapa? Marcelo? Rio Purba. Rio Purba. Iya, Instagramnya bentar ya, coba saya Purba. share. Mungkin Rio. ini ya. Ya, Purba. Rio Purba. Oke. Ini Instagram Instagramnya teman-teman. Rio Purba ID. Itu ini ya, dia udah merupakan first design vlogger juga. Itu dia udah cukup berkecimpung di sana, udah lama juga. Dan kalau YouTube itu, saya kalau di YouTube tuh biasanya sering lihatnya UI UX design gitu untuk aplikasi. Karena waktu itu sempat tertarik juga dengan UI UX design. Jadi kalau di YouTube tuh lebih ke situ. Nah, kalau misalnya buat dasar-dasar desain atau tutorial itu biasanya banyaknya di TikTok sih ya. Cuman saya nanti saya share ya di grup. Saya lupa lagi akunnya siapa aja. Mungkin nanti saya coba share di grup WA ya. Di situ nanti ada beberapa konten kreator yang emang suka bikin tutorial juga gitu. Apalagi tutorial pemula termasuk Canva gitu kebanyakan di situ. Soalnya kan kalau TikTok durasinya lebih lebih nggak lama kan. Kalau YouTube tuh lama, kadang bosen terlalu banyak intronya gitu kan. Kalau misalnya di TikTok tuh udah langsung to the point biasanya di situ. Gitu mungkin ya Mbak Nadia. Oke, bagaimana Mbak Nadia? Ada tanggapan? Halo Mbak Nadia, ada tanggapan? Iya, udah, terima kasih. Oh, udah ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Mungkin selanjutnya jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh silahkan raise hand atau mau nulis pertanyaannya di kolom Zoom. Mungkin ini Mbak Shoki sambil menunggu teman-teman, saya juga izin bertanya ya. Iya, boleh. Jadi yang benar seperti Mbak Shoki bilang tadi, kalau bahwa desain ini nggak bisa kita pisahin lagi dah dari kehidupan kita sehari-hari. Mau nggak mau kita memang akan mendapatkan desain. Kalau bukan kita yang desain, berarti kita akan menjadi penikmat desain, hasil desain dari orang lain, seperti itu ya. Jadi ini Mbak, mungkin tadi kan kita ada bahas tentang ini ya, unsur-unsur desain. Salah satunya itu adalah tipografi. Bagaimana kemudian jenis-jenis font lah, bisa kita sederhanakan mungkin ya, jenis-jenis fontnya yang akan kita gunakan dalam desain kita gitu. Ada nggak sih Mbak rekomendasi website atau apa gitu untuk mendownload jenis-jenis font ini gitu, biar banyak variasi font gitu. Jadi kemarin saya lihat di Instagram itu sebenarnya kayak orang-orang yang bergelut di dunia tipografi itu memang kayak banyak banget gitu rekomendasi font yang mereka share gitu. Tapi mungkin dari Mbak Shoki sendiri ada nggak sih rekomendasi gitu, websitenya kah atau apapun? Biasanya kalau saya sendiri tuh pakai di Google Font atau enggak Davon. Tapi itu kita juga sama halnya ilustrasi dan foto ya, harus diperhatikan juga untuk keperluan komersil, karena ada beberapa yang emang untuk keperluan komersil itu harus harus ada berbayar gitu. Apalagi yang mau misalnya menggunakan font itu untuk dicantumkan di logo, karena kan kita perlu perlu mendaftarkan merek. Mungkin kalau misalnya usaha kita ternyata berkembang besar gitu, otomatis kita perlu mendaftarkan merek dagang kita juga. Dan jika itu dicantumkan di logo dan ternyata fontnya ini punya hak cipta, hak milik yang kalau misalnya komersil harus dibeli dulu gitu lisensinya kayak gitu, itu nanti takutnya malah kena denda juga. Jadi itu harus diperhatikan ya untuk penggunaan komersil. Mungkin untuk keperluan personal aja itu kita bisa bebas download di sana gitu. Tapi untuk Google Font sendiri sih dan Davon kebanyakan free ya untuk personal use. Dan untuk banyak lagi gitu. Jadi kan setiap font tuh ada beberapa kategori, ada yang italic gitu atau enggak yang boldnya gitu, ada banyak macamnya. Biasanya kalau yang personal use itu cuman yang reguler aja gitu. Oh iya, berarti kalau yang di Davon itu
kalau misalnya kita gunain, itu kira-kira ini aman nggak sih? Misalnya terbebas nggak dari apa sih yang tadi Mbak Syauki sampaikan? Saya nggak kena sama ininya, apa sih regulasi hukumnya gitu, jelas boleh nggak gitu? Sejauh ini kalau untuk personal use itu free ya, gratis gitu. Jadi nanti biasanya ketika kita download file itu dia dikasih ini note-nya. Ada khusus untuk commercial use itu ada aturannya biasanya untuk kalau misalnya emang berbayar kayak gitu. Tapi untuk personal sendiri misalnya untuk sekadar ya nggak nyampe tadi kan kalau misalnya udah ngobrolin soal penggunaan fontnya untuk dicantumin di logo kan itu udah beda lagi ya. Udah itu kan kita nanti jatuhnya kita mau daftarin merek dagang juga kan gitu. Branding kesananya lagi beda lagi gitu. Oke, boleh. Makasih Mbak Syauki. Mungkin ada satu lagi Mbak, biasanya itu dalam desain grafis itu apakah semua prinsip dari desain grafis itu masuk dalam satu poster atau flyer yang kita buat, atau memang nggak harus semua masuk sih, apa aja yang kita perlukan aja. Menurut Mbak Syauki sendiri, poster yang menarik itu apakah harus semua prinsipnya masuk atau boleh beberapa saja gitu? Kalau prinsip pasti masuk semua, kalau unsur nggak harus semua. Oh gitu ya. Iya. Ya kan kalau tadi kan beberapa contoh poster yang saya tampilkan itu kan itu semuanya kebanyakan mengandung semua prinsip dari desain sendiri gitu. Sedangkan unsurnya kan nggak dicantumin semua. Mungkin entah itu hanya foto saja atau foto dan ilustrasi, elemen garis titik dan lainnya kan nggak dicantumin atau tekstur kan nggak dicantumin di sana gitu. Tapi kalau misalnya untuk prinsip itu harus ada gitu keseimbangannya, apakah dari antara antara tipografi kemudian foto ilustrasinya itu ada kesatuan. Jadi kan suka ada ini kok kamu ditambahin bulat-bulat itu buat apa? Biar lucu aja. Nggak bisa biar lucu aja gitu. Harus tetap ada ini ya, ikut prinsip-prinsip desainnya gitu. Karena nanti malah menimbulkan pesan yang lain gitu, jangan-jangan. Kan itu kita berbicara visual ya, kita komunikasi secara visual kayak gitu. Kalau kita tambahin instrumen elemen-elemen lain itu malah kadang jadi ini lagi, jadi bikin ambigu kalau nggak posternya kayak gitu. Iya. Nah itu dia Mbak, soalnya kan kadang kita nih apalagi pemula kayak saya kan, kalau desain tuh kayak misalnya dapat icon atau apa sih namanya logo yang bukan logo sih, kayak bentuk yang baru kayak itu kayak ini lucu kayak Mbak Syauki Bang tadi ya, kita masukin aja nih ke poster. Jadi memang nggak memerhatikan secara benar dan baik terkait dengan prinsip desain kayak gitu. Saya pikir nggak harus sedetail itu yang harus diperhatikan. Ternyata memang jika ingin menghasilkan sebuah desain yang menarik, bagus, dan sesuai sama kaedah-kaedah desain, mungkin memang harus diperhatikan, dan pastinya semua prinsip desain masuk ya. Jadi saya juga baru tahu, berarti nggak boleh sembarangan memasukkan icon yang ingin kita masukin, memang harus sesuai kayak gitu ya, berarti Mbak ya. Ya, sebenarnya dalam periklanan itu tuh emang ini banget ya, luas banget sebenarnya. Kalau ngobrolin desain ini tuh ada tahapannya lagi, kita bakalan ada yang namanya semiotika kayak gitu kan di situ. Karena kayak beberapa iklan kan misalnya nyantumin kenapa sih objeknya itu kan perempuan gitu kan, perempuan. Itu dia padahal promosinya itu misalnya tentang ini ini apa sih yang semprotan air itu tuh Sanyo ya yang ininya. Oh iya, Sanyo. Selang kayak gitu semprotan tapi dia pakai visual ininya tuh perempuan gitu. Apa hubungannya gitu. Kadang itu ada lagi ya, kita bahasnya itu lebih jauh lagi sebenarnya konteksnya dari desain gitu. Iya. Itu kita sebagai desainer grafis juga harus tetap hati-hati karena kan takutnya kejadian ya kayak sebelum-sebelumnya yang sempat viral yang akhirnya bikin satu perusahaan ditutupkan dengan cabang-cabangnya gitu gara-gara konteks yang dimasukkan tuh ternyata salah, nggak sesuai kayak gitu. Iya, emang benar-benar harus diperhatikan sedetail itu ya biar hasilnya juga maksimal dan baik, dan informasi yang disampaikan juga nggak ambigu nantinya.
Iya, menarik sekali. Baik, terima kasih Mbak Syauki. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ini kesempatan kita nih mengulik lebih dalam tentang teori-teori dari desain sama Mbak Syauki nih biar kita tahu. Mungkin Mas Mardiantono ada yang bertanya, ada yang ditanyain. Boleh Mas, silahkan. Free nih, free Mas. Kalau kita daftar di luar mungkin akan berbayar dan mahal. Oke, baik, terima kasih atas waktunya ya Mbak Nur. Baik, sangat menarik ya pemaparan materi pada siang hari ini dan juga membuka wawasan kita ya bagi pemula ya dalam hal desain grafis yang tentu dalam hal ini bagi teman-teman yang daftar mungkin ya bagi teman-teman yang peserta yang mungkin sudah memiliki bisnis ataupun sudah memiliki usaha gitu ya yang mungkin berkaitan dengan desainnya masih masih kurang gitu ya untuk mendalaminya tentu kemudian teman-teman daftar di kelas ini itu juga sangat-sangat bermanfaat gitu ya bagi teman-teman semua. Mungkin yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan yang dijelaskan tadi ya. Mungkin yang pertama yang berkaitan dengan font, kemudian juga hal-hal unsur-unsur desain yang digunakan untuk komersial gitu ya. Mungkin Mbak Syauki bisa nggak sih spill gitu ataupun memberi informasi kepada kita bagaimana sih ya yang bila mana font ataupun hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur desain itu baru dikatakan bisa digunakan untuk komersil. Karena memang terkadang ya usaha-usaha kayak UMKM gitu ya yang tentu membuat spanduk untuk acara untuk usaha dia itu ya serta merta aja gitu untuk ngambilnya font-font ataupun ilustrasi-ilustrasi di Google gitu sehingga apakah yang seperti itu juga akan dipidana gitu kan? Atau ada yang memang komersial tertentu yang memang dalam hal perusahaan gede gitu, industri sehingga yang seperti itu harus ada ya kayak tadi ya harus membayar segala macam gitu kan ya. Dan apakah ada istilahnya dari segi usahanya gitu ya? Apakah dari segi usahanya itu yang di komersil, yang usaha yang seperti ini gitu, yang tidak, yang seperti UMKM, usaha-usaha kecil gitu itu ya nggak masalah gitu ya digunakan untuk font-font ataupun ilustrasi-ilustrasi yang ada di Google karena memang ya hari ini ya tentu banyak sekali ya yang UMKM yang menggunakan hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kami ya yang desainer pemula yang tentu sangat minim ilmu dalam hal desain ya yang mungkin Mbak Syauki juga bisa memberikan wejangan ya gitu ya kemudian juga reminder kepada kami kira-kira untuk menjadi desainer itu perlu waktu berapa lama gitu ya perlu intens untuk menguasai satu software satu aplikasi itu berapa lama berapa hari gitu ya sehingga ya bisa dikatakan gua ini desainer gitu saya ini desainer gitu mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dan pertanyaannya mungkin bisa ditangkap ya Mbak Nur ya terima kasih. Boleh, baik, terima kasih Mas Mardi. Silakan Mbak Syauki. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu terkait ini ya, penggunaan elemen grafis sama tipografi untuk kegiatan UMKM seperti itu. Sebenarnya kan kalau di Canva sendiri kan kalau kita udah langganan premium otomatis kita udah bisa mengakses icon-icon elemen fitur-fitur yang udah pro gitu kan. Mungkin untuk sekedar promosi sosial media sendiri itu kita masih terbilang jarang banget itu dipidanakan. Biasanya kalau udah sampai pendaftaran merek itu yang sering dipidanakan gitu. Yang udah sampai kan itu kan banyak ya macam-macamnya gitu kan. Dari kemarin juga kalau nggak salah itu yang sempat dibahas itu ada salah satu brand skincare. Jadi dia katanya ngobrolin kalau dia itu dupe dari satu brand internasional kayak gitu kan di situ. Sempat rame gitu kan. Dan dia ternyata benar-benar ini ya menduplikat gitu
dari segi packagingnya juga kayak gitu. Sedangkan kan kalau kebanyakan kan seharusnya ya prinsip dari mungkin yang baru belajar desain kan kita bilangnya ATM, amati tiru modifikasi gitu kan. Jadi selama itu desainnya nggak benar-benar sama gitu kan dari segi desainnya nggak benar-benar sama, itu sebenarnya mungkin nggak akan terlalu dipermasalahkan gitu. Cuman kita kayak tetap hati-hati aja kayak gitu, karena kalau misalnya udah skalanya besar ya mau nggak mau segala elemen grafis yang itu kita harus buat manual gitu. Kita buat vektornya, misalnya kita bikin orangnya, nggak kita bisa sembarangan download kayak gitu. Dan dari segi fontnya juga tetap harus diperhatikan karena banyak kok ini font-font yang emang dilisensikan untuk personal use dan commercial use itu gratis gitu. Jadi nanti kita pinter-pinter aja cari mana aja yang kira-kira yang biasa bisa dipakai gitu untuk commercial use. Tapi untuk sejauh ini mungkin untuk kalangannya masih bawah ya itu jarang sih, sangat jarang, malah pun ya masih belum ada ya, saya sejauh ini masih belum dengar beritanya gitu. Jadi itu cuman sebagai reminder aja gitu buat teman-teman kalau misalnya ketika usahanya udah masuk PT dan kalaupun udah bentuknya perusahaan besar pun otomatis kan kita punya desainer grafis sendiri khusus gitu. Mereka akan emang memproduksi bikin desainnya, atau otomatis kan desain yang kalau udah besar pun dari segi visualnya ini ya customize gitu. Jadi nggak sama kayak yang biasa tersebar yang gratisan itu, biasanya kan menyesuaikan dengan brandnya sendiri gitu kan. Entah itu mereka bikin icon kayak Tokopedia kan gitu kan, mereka bikin ikonnya seperti ya kotak hijau kayak gitu. Itu kan mereka bikin sendiri kayak gitu. Itu sih cuman lebih ke reminder. Tapi untuk sejauh ini sih masih yang saya lihat sih nggak ada gitu. Yang selama itu tidak benar-benar menduplikat desain dari suatu brand besar atau yang lainnya gitu. Selama itu tadi amati tiru modifikasi itu kayaknya masih nggak masalah ya. Cuman ini kayak dari saya sendiri lebih ke reminder aja gitu. Itu untuk yang pertama. Pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua itu tadi itu apa ya? Maaf saya lupa. Yang pertanyaan kedua itu tentang apa ya? Mas Mardi tadi tentang apa ya? Tentang ini wejengan ya? Kemudian itu. Ya, oh iya, waktu belajar. Oh, ya. Oke, itu sebenarnya jam terbang ya, jam terbang. Saya karena tiap orang beda-beda waktunya, jadi nggak bisa matokin setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa gitu. Karena itu kan balik lagi ke jam terbang orang, tiap orang kan beda-beda. Kalau misalnya emang udah terbiasa dalam 1 hari ngerjain 100 desain ya mungkin bakalan cepet juga kan belajarnya, karena saya juga dulu pernah pas awal masuk, karena sebenarnya saya kan masuk di Telkom itu karena saya kalau bisa dibilang salah jurusan, karena saya nggak ada niatan sama sekali untuk kuliah desain. Ketika teman-teman saya semuanya udah jago banget, bahkan saya nggak punya basic gambar sama sekali, makanya buat teman-teman di sini kalau misalnya desain itu harus ada bakat apa gimana, enggak gitu kan. Karena saya pun belajar selama waktu kuliah 4 tahun kemarin, saya pernah memasuki fase yang namanya dibilang desain kamu ini kayak ini, desain dangdut katanya. Karena dari segi warnanya kayak emang mungkin katro banget ya gitu kan, kampungan gitu. Itu di depan dosen-dosen yang lain gitu. Ini desain kamu jelek banget gitu. Itu saya pernah masuk ke fase itu, tapi ya bertahan, kita akhirnya mulai peka nih, oh ternyata ini lebih bagus. Lebih sering lihat referensi sih, lebih kita lihat banyak visual orang, jadi kita udah terbiasa, oh ternyata perpaduan font yang ini sama yang ini bagus, oh ternyata perpaduan warna yang ini sama yang ini bagus gitu. Jadi dari situ kita bakalan lebih terbiasa juga gitu, ngulik sendiri. Karena kalaupun belajar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator pun saya sebenarnya ngulik sendiri gitu, nggak di kampus pun nggak benar-benar diajarin gitu, karena teman-teman yang lain kan mereka udah punya basic dari sebelum-sebelumnya, mereka udah pada bisa, udah pada jago.
gitu. Jadi itu bisa kita pelajarin, lihat tutorial di YouTube ataupun saya sih sebenarnya sekarang lebih sering di TikTok ya, banyak yang akunnya dia sering bikin hack tentang Adobe Photoshop, itu saya sering lihat gitu. Di situ banyak juga. Yang penting karena fitur-fitur antara Photoshop, Illustrator maupun CorelDRAW sebenarnya sama aja gitu. Cuman yang mungkin tampilannya aja yang beda gitu. Karena kalau kadang tuh ada beberapa yang yang udah bisa jago Photoshop, pas dia disuruh buat desain pakai Canva malah nggak bisa gitu. Padahal kan Canva sangat sederhana sekali ya gitu kan, udah enak banget pakai template-nya kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke masing-masing orangnya. Setiap orang kalau misalnya kita coba jam terbangnya, tergantung jam terbangnya, insya Allah itu bakalan cepat gitu. Jadi saya nggak bisa matok nih apakah setahun, 2 tahun, atau sebulan, 2 bulan. Mungkin kalau iya tadi bisa lebih cepat, seminggu bisa jadi bisa jago gitu kalau tiap hari dipelajarin kayak gitu. Sambil lihat, sambil dipraktekin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syoki. Gimana Mas Mardianton, ada tambahan? Mungkin terakhir. Apakah kita harus fokus pada satu aplikasi atau software untuk menguasai atau untuk bisa menjadi desainer gitu? Mungkin itu aja sih. Ya, baik. Silakan Mbak Syoki. Perlu Boleh diulang lagi. Ini Mbak Syoki terkait, perlu nggak kita harus fokus pada satu aplikasi desain gitu, agar kita lebih mahir, mungkin seperti itu ya, atau boleh banyak aplikasi yang menjadi referensi sehingga memang kita menghasilkan desain-desain yang menarik, mungkin seperti itu Mbak. Sebenarnya itu tiap aplikasi mungkin ada fungsinya masing-masing ya gitu kan. Kalau misalnya mau fokus satu pun nggak masalah sebenarnya, karena ternyata di satu aplikasi itu bisa semuanya gitu, kayak Photoshop kan dia bisa ya editing flyer kayak gitu, jadi nggak cuman rekayasa foto, misalnya kayak ngilangin jerawat gitu, atau misalnya dibikin bagus si rambutnya kayak gitu kan, nggak cuman rekayasa foto aja. Cuman kalau misalnya kalau bikin vektor-vektor gitu kan biasanya di Illustrator atau enggak CorelDRAW gitu. Jadi itu tergantung kebutuhan desainnya. Tapi kalau misalnya bisa untuk mencakup semuanya, sebenarnya di Photoshop bisa semua kayak gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan desainnya untuk apa, seperti itu. Kalau misalnya mau fokus dulu di satu software, ya fokusin aja dulu di situ gitu. Baru nanti ke software selanjutnya. Kayak gitu. Oke, baik Mbak Syoki. Gimana Mas Mardi? Oh, cukup. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Memang benar kita kalau ingin menghasilkan desain yang menarik, memang benar-benar harus dipelajari dengan benar-benar, dengan yakin dan sungguh-sungguh, seperti itu ya mungkin. Tanpa terasa nih teman-teman, kita sebenarnya udah kehabisan waktu ya. Jadi jika ada yang ingin bertanya lagi, mungkin boleh disimpan aja pertanyaannya untuk ditanyakan di kelas selanjutnya. Kemudian terima kasih banyak Mbak Syoki atas sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah berhadir sampai siang hari ini. Saya Nurhayati, selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh Saudara MC, Mas Farah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nurhayati selaku moderator dan juga Mbak Syoki tentunya sebagai pemateri kita hari ini. Dan tak terasa waktu sudah sampai sore hari ini. Dan seperti yang sudah di-mention berkali-kali bahwa kelas desain ini tidak hanya minggu ini saja, tapi akan dilaksanakan sampai 2 minggu lagi. Sampai 2 minggu lagi, jadi total ada 3 kelas yang akan diadakan oleh Himawipa. Jadi jangan sampai terlewat teman-teman untuk mengikutinya, karena minggu depan tentunya akan diisi dengan materi yang lebih menarik gitu, yaitu kita menggunakan aplikasinya langsung. Untuk kali ini saya M. Falas Abiyudin selaku MC mengucap dan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.